Hizbullah seolah tengah berjalan di atas tali tipis setelah mengalami sejumlah tekanan beruntun. Mulai dari insiden ledakan pager dan walkie-talkie secara serentak, kematian pemimpin mereka Hasan Nasrallah, sampai jatuhnya sekutu mereka, rezim Bashar al-Assad di Suriah. Semua musibah bertubi itu memaksa Hizbullah menyepakati gencatan senjata dengan Israel. Dari situ muncul keretakan dan rasa ketidakpuasan dari internal Hizbullah. Meski telah koyak, Hizbullah masih berpegang pada tujuan utama mereka, yakni menghabisi Israel. Bagaimana sebenarnya situasi Hizbullah saat ini usai tenggelam dalam berbagai tragedi? Berbagai insiden memainkan peran kunci dalam melumpuhkan Hizbullah. Pertama-tama adalah insiden ledakan beruntun pager dan walkie-talkie Hizbullah pada 17 dan 19 September 2024 lalu. Kala itu, ribuan pager dan walkie-talkie yang diberikan Hizbullah kepada para anggotanya meledak secara serentak. Imbasnya, 12 orang termasuk 2 anak kecil tewas dan ribuan lainnya terluka hingga mengalami cacat permanen. Padahal, tidak semua pemilik pager itu termasuk dalam kombatan Hizbullah. Ada pula para pekerja sipil yang bekerja di lembaga-lembaga milik Hizbullah dan tidak ikut mengangkat senjata. Rencana rumit itu diduga telah dirancang oleh Israel selama bertahun-tahun lamanya. Israel disebut memasang bahan peledak yang disisipkan secara rahasia di dalam pager dan walkie-talkie milik para anggota Hizbullah menunggu momen untuk diaktifkan. Dan hari tragis itu tiba pada September 2024. Setelah insiden ledakan pager dan walkie-talkie, Hizbullah kembali mengalami pukulan telak akibat pengeboman dan invasi Israel ke Lebanon. Dalam rentetan serangan Israel, Hizbullah harus kehilangan pemimpin mereka, Hasan Nasrallah, yang telah menahkodai kelompok itu selama 3 dekade lamanya. Nasrallah kemudian digantikan oleh wakilnya yakni Naim Qasim yang dianggap kurang karismatik dan tidak terlalu berpengaruh. Demi menghentikan berbagai serangan mematikan yang turut berimbas pada warga sipil, Hizbullah akhirnya menyetujui gencatan senjata dengan Israel pada 27 November 2024. Dalam kesepakatan itu, Hizbullah sepakat untuk menarik senjata dan pasukan mereka dari Lebanon Selatan. Israel pun seharusnya juga melakukan hal yang sama. Namun nyatanya, Israel masih menempatkan militernya di 5 titik perbatasan Lebanon dan Israel dengan alasan menjaga keamanan warganya. Tak hanya mempertahankan keberadaan mereka di perbatasan, Israel juga masih terus melancarkan serangan udara terhadap individu-individu yang diklaim memiliki hubungan dengan Hizbullah. Padahal, satu tembakan pun sudah cukup disebut sebagai pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Di tengah situasi serba salah dan terhimpit, kekuatan Hizbullah semakin dibredel usai sekutu mereka di Suriah, yakni Bashar al-Assad, dilengsarkan secara paksa oleh kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau ATS. Padahal selama ini Bashar al-Assad membiarkan Iran menggunakan wilayah Suriah sebagai jalur logistik masuknya senjata dan bantuan militer untuk Hizbullah di Lebanon. Semua insiden itu semakin diperparah dengan munculnya keretakan di dalam internal Hizbullah. Sebagian pendukung Hizbullah mulai mempertanyakan otoritas dan kekuatan militer proksi Iran itu. Bahkan mereka berpikir bahwa keterlibatan Hizbullah dalam perang dengan Israel sebagai sebuah kesalahan. Pasalnya, warga sipil lah yang harus menanggung imbas dari perang Hizbullah dan Israel. Tak sedikit nyawa melayang dan banyak dari mereka yang harus kehilangan rumah. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi dan pemulihan di seluruh Lebanon mencapai 11 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 186,3 triliun rupiah. Hizbullah memang telah memberikan bantuan sebesar 12.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 203,3 juta rupiah kepada para korban yang kehilangan rumah untuk biaya sewa selama 1 tahun. Meski demikian, Hizbullah belum berjanji akan membangun kembali bangunan yang hancur atau ganti rugi terhadap bisnis yang ambruk. Bantuan internasional jadi salah satu jalan memulihkan situasi Lebanon. Sebagai pendukung Hizbullah, bisa saja Iran memberikan bantuan kepada Lebanon. Meski demikian, para sekutu pemerintah Lebanon yang tak sejalan dengan Hizbullah telah menghalangi aliran dana itu. Itulah mengapa dalam sidang parlemen Lebanon Januari 2025 lalu, Hizbullah yang juga memiliki kekuatan politik tak menggagalkan hasil sidang kali itu. Padahal biasanya Hizbullah kerap menggagalkan sidang dan melumpuhkan pemerintahan Lebanon. Namun kali ini Hizbullah membiarkan mantan Panglima Militer Lebanon, Joseph Aoun, terpilih menjadi presiden dalam sidang itu.
Joseph Aoun memiliki dukungan dari Amerika Serikat. Jika Aoun terpilih, otomatis bantuan internasional lebih mudah masuk ke Lebanon. Bagi Hizbullah yang telah terjepit, mau tidak mau mereka harus mengambil jalan itu. Meski demikian, bukan berarti dengan terpilihnya Aoun, maka bantuan internasional otomatis langsung mengalir masuk ke Lebanon. Ada salah satu syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Salah satu syarat kembalinya stabilitas situasi di Lebanon adalah pelucutan senjata Hizbullah. Sejak terpilih menjadi presiden, Joseph Aoun telah menegaskan bahwa satu-satunya elemen yang boleh mengangkat senjata di Lebanon hanya militer saja. Dari pesan Aoun itu tersirat bahwa Hizbullah sebagai partai politik harus menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah Lebanon. Soal pelucutan senjata pun sebenarnya juga sudah tercantum pada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Itulah mengapa sejak gencatan senjata dimulai pada November 2024, militer Lebanon telah menghancurkan ratusan tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Tekanan bagi Hizbullah untuk melucuti senjata kembali ditegaskan oleh utusan khusus Amerika Serikat Morgan Ortagus pada Minggu 6 April 2025 lalu. Ortagus yang baru saja mengunjungi Beirut, Lebanon untuk menemui Joseph Aoun mengatakan bahwa Hizbullah harus melucuti senjata mereka agar Israel tak lagi melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara di sisi Hizbullah, mereka sebenarnya bersedia untuk melakukan dialog dengan pemerintah Joseph Aoun terkait pelucutan senjata. Akan tetapi, militer Israel harus benar-benar angkat kaki dari perbatasan Lebanon terlebih dahulu, baru dialog bisa dilakukan. Itulah mengapa Joseph Aoun dan jajarannya pun harus memutar otak agar pihaknya bisa menjalin komunikasi dengan Hizbullah dan merayu kelompok itu untuk melucuti senjata mereka. Hizbullah yang ditenggelamkan oleh berbagai tragedi beruntun masih harus mengalami tekanan dari luar dan dalam. Dari dalam tubuh Hizbullah muncul keretakan dan skeptisisme atas kekuatan dan otoritas kelompok itu. Sementara dari luar, Amerika Serikat, Israel, dan pemerintah Lebanon menekan Hizbullah untuk melucuti senjata mereka. Belum ada jalan tengah yang diambil Hizbullah, pemerintah Lebanon, dan Israel. Sementara tuntutan warga yang mengalami kerugian akibat perang terus bergejolak. Kira-kira akankah Hizbullah menyerah dan mengalah pada keadaan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.